Alhamdulillah alladzi awjadana minal adam wa arsyadana ala dinil haqqi dinal Islam wa sallallahu subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila istiqamati ala hada dinil Islam wa yakhtim wa iyana wa iyyakum husnal khitam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidi waladi Adam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ibadallah, usikum wa nafsiyah bitaqwallah haqqa tuqah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puja dan puji pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita daripada yang tiada, dan hamba itu diberi petunjuk atas agama yang benar, agama Islam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mohon padanya diberi panjang umur dan ditutup usia kita dengan husnul khatimah. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tahukah pian sebab-sebab daripada manusia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah? Qala Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, berkata Imam Fudail Iyad radhiyallahu anhu, khamsatun min alamatis syaqa, ada 5 penyebab orang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Apa itu 5? Yang pertama, al-qaswatu fi qalbi, hati yang keras. Apa itu hati yang keras? Hati yang dikuasai oleh daripada syahwat dan nafsunya dan cinta buta terhadap dunianya, sehingga hati yang seperti ini tidak tambus lagi dengan nasihat-nasihat agama, dengan kematiannya tidak ada ketakutannya, yang ada melampiaskan syahwat dan nafsunya, yang ada serakah terhadap dunianya hingga ajal menjumpainya. Yang kedua, jumudul ain, mata yang karing, mata yang tidak pernah menangis karena takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan kemudian hati yang sudah keras, ada masuk lagi nasihat-nasihat agama yang sudah dikuasai nafsunya dan cinta terhadap kemudian buta terhadap dunianya. Ini mata tidak pernah tobat, ini mata tidak pernah takut, ini mata tidak pernah menangis daripada kemudian apa-apa yang Allah Ta'ala siapkan buat orang-orang yang durhaka. Oleh karena itu hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, semua mata nanti pada hari kiamat semuanya menangis ketakutan. Kenapa menangis? Karena di hari pembalasan Allah Ta'ala menunjukkan keperkasaannya, kekuasaannya. Manusia pada ketakutan semuanya. Bagaimana tidak takut? Manusia dikumpulkan di suatu padang mahsyar yang mana matahari cuma sekilan.
Ditambah lagi nanti akan dihisab, ditimbang amalannya, akan melewati jembatan Sirat yang lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, bawahnya neraka jahanam. Semua mata ketakutan dan menangis. Kecuali 3 mata tidak menangis nanti pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk salah satunya. Yaitu mata yang pernah digunakan menangis, takut daripada kemudian dosa yang pernah diperbuatnya. Takut lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mata tidak akan menangis nanti pada yaumul qiyamah. Makanya sampai Nabi Muhammad SAW daripada pentingnya kita bisa menangis. Itu tandanya hati yang lunak, hati yang lembut. Beliau mengatakan dan menganjurkan pada kita, fa in lam tabku fatabaqau. Jika kalian belum bisa menangis, cari terus sampai kalian menemukan ini salah, ini dosa, mengakui tidak tahan lagi, bisa meneteskan air mata. Ini mata yang pernah menangis karena takut Allah Ta'ala, tidak akan menangis lagi pada yaumul qiyamah. Yang kedua, mata dihindarkan daripada melihat yang haram, yang maksiat. Ini agak susah. Justru orang wayah ini marah mencari yang haram, yang maksiat. Padahal ada keutamaan. Rasulullah SAW mengatakan, "Au kama qala sallallahu barang siapa yang meninggalkan pandangan yang haram, yang sejatinya itu adalah tadu salah satu anak panah daripada panah iblis yang beracun. Barang siapa yang meninggalkannya takut karena Ta'ala, badallahu khalawatal iman fi qalbih." Allah Ta'ala akan gantikan manisnya, lezatnya iman di dalam hatinya. Bisa jadi kita selama ini tidak bisa merasakan manisnya, lezatnya ibadah. Bisa jadi sebabnya apa? 1, kita ketujuh senang melihat yang haram. Digantikan, tidak mau, takut kena Ta'ala, Allah Ta'ala akan rasakan lezatnya, manisnya iman. Yang ketiga, mata yang tidak menangis di yaumul qiyamah, yaitu mata yang digunakan melek, kada goreng. Di saat-saat kesunyian, di malam hari. Saat manusia lagi nikmat dalam gorengnya, ini mata bangun di kesunyiannya, di dinginnya. Sujud bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Membaca kitab sucinya, beristighfar, memohon, munajat, merengek Allah Ta'ala. Ini mata tidak menangis juga pada yaumul qiyamah. Ambil kesempatan salah satu daripada ini. Yang ketiga, tanda-tandanya orang yang su'ul khotimah, yaitu qillatul haya, yaitu memiliki rasa malu yang sedikit, tidak punya rasa malu. Pastinya jika orang sudah keras hatinya. Yang kedua, kemudian apalagi matanya sudah kering, pastinya tidak tahu rasa malu, semauinya. Yang penting kemudian dia puas dengan syahwat dan nafsunya. Padahal Nabi Muhammad SAW mengatakan apa dalam hadisnya? Inna mimma adrokun inna mimma adrokan nasu min kalamin nubuwatil ulah idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Oh, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda-tanda orang yang paham sampai daripada semua nabi-nabi yang dibawa daripada awalnya Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW, semua membawa pesan satu yang utama tidak pernah dirubah Allah Ta'ala, yaitu malu. Malu. Jika tidak, manusia tidak memiliki rasa malu, terserah mau gawe apa, tapi ingat nanti semua ada pembalasan. Al-haya'u minal iman. Nabi mengatakan iman itu terbagi sampai 70 cabang. Nabi yang menyebutkan di sini apa? Al-haya'u minal iman. Yang disebutkan Nabi daripada 70 yaitu malu daripada iman. Artinya apa? Penting rasa malu ini. Orang sudah kadang punya malu, tidak punya namanya batasan. Tidak punya lagi nilai-nilai. Nah, kebenaran, kebaikan tidak ada, baik itu urusan agama maupun urusan norma yang lainnya. Malu utamanya. Jadi agama ini melatih, mendidik kita rasa
rasa malu. Dilihat Allah, diawasi Allah, diberi kenikmatan Allah, hidup di bumi Allah, dan bakal nanti boleh di hadapan Allah Ta'ala. Di mana muha ini dicari? Di mana muha ini ditindak? Di mana muha ini akan kemudian dihadapkan di hadapan Allah Ta'ala? Malu. Yang keempat, tanda orang su'ul khatimah, ar-raghbatu fid dunya, ambisius, serakah lawan dunia. Dan yang kelima, tulul amali, panjang angan-angannya, impiannya yang melupakannya. Ini paketnya. Jika orang sudah kemudian panjang cinta buta terhadap dunianya, pasti dia panjang hayalannya, angan-angannya yang melupakannya, seolah-olah ia lupa dan tidak tahu dan tidak ada dalam hidupnya yang arahnya kematiannya. Dalam kesempatan ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, yanju awwalu hadil ummah bil zuhdi fid dunya wa qasril amali wa yahliku akhiruha bil hirsi ala dunya wa tulil amali. Umat bahari yanju, selamat, jaya, hebat, istimewa, gara-gara memegang dua prinsip. Mereka tidak larut dengan gemerlapan perhiasan duniawinya, sehingga tidak panjang angan-angan yang melupakannya. Sementara nanti akhir umat ini akan binasa, akan hancur, gara-gara mereka terbuai larut daripada perhiasan duniawinya, sehingga panjang angan-angannya. Ini sebab 5 daripada seseorang akan mendapatkan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mensikapi daripada 5 ahwal ini, 5 keadaan ini, sehingga kemudian kehidupan kita akan diberi kesempatan lawan Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khatimahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, melindungi kita daripada kemudian bujuk rayu daripada hawa nafsu, daripada kemudian bujuk rayu daripada setan, dan bujuk rayu daripada gemerlapan duniawinya, sehingga kita akan sadar bahwasanya hidup ini sekali, mati pasti, dan yang kedua, dunia ini diciptakan untuk kemudian ladang kebaikan akhirat kita. Dunia ada amalan, belum dapat balasan. Di akhirat adalah negeri, ada balasan, tidak ada amalan. Karena itu manfaatkan di negeri yang ada amalannya. Yang belum ada balasannya untuk negeri yang ada balasannya, tapi tidak ada amalan lagi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bijak, yang cerdas, yang pandai, akan kemudian sejatinya hidup di dunia ini. Begitu pula tujuan kita yang hakiki, selamat, bujur-bujur selamat adalah di akhirat. Bahagia yang bujur-bujur bahagia adalah di akhirat, karena di akhirat tidak ada akhirannya selama-lamanya. Apabila kita kemudian masuk surga, akan merasakan nikmat yang benar tiada taranya selama-lamanya, dan kemudian selamat selama-lamanya. A'udzubillah min dzalik. Apabila seorang hamba yang benar-benar hancur, yang benar-benar kemudian tidak selamat, dan kemudian benar-benar menderita, apabila dia ditentukan sebagai penghuni nerakanya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita terlepas daripada itu semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah haqqa tuqah. Inna ahsanal kalam kalamullah wa bihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil 'azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qali hadha wastaghfirullah li wa lakum wa liwalidina wa liwalidikum wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.